Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Putri Larasati. Saya dari Manajemen Perhotelan Akselerasi D3 dan saya dari kelompok 10 yang anggota saya terdiri dari Alan Gusti Pemana dan Nicholas Benchen. Kali ini kelompok kita akan menjelaskan tentang ekowisata Pulau Sumba. Ekowisata tersendiri itu adalah kegiatan perjalanan wisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau di daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam, di mana tujuannya selain untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam dan peningkatan pendapatan setempat sekitar daerah tujuan ekowisata atau DTA. Berikut beberapa fakta menarik tentang Sumba menurut kita. Asal-usul nama Pulau Sumba berjalin kelindan antara tradisi lisan masyarakat lokal dan sejarah yang ditulis oleh para penjelajah Eropa dan armada Perang Patih Gajah Mada. Para penjelajah Eropa memberi sebutan yang berbeda-beda berdasarkan pengamatan mereka terhadap kekayaan dan memberi keunikan alam Sumba. Hingga kini ada beberapa sebutan untuk Pulau Sumba, antara lain Pulau Humba, Pulau Sumba, Pulau Subao, Pulau Cendana, dan Pulau Sandelwood. Catatan sejarah yang pertama kali menyebut nama Pulau Sumba muncul pada abad ke-14 di Kerajaan Majapahit. Pada zaman Majapahit di Jawa Timur, ada seorang raja yang berkuasa namanya Hayam Wuruk. Hayam Wuruk mempunyai patih atau orang kepercayaan namanya Gajah Mada. Pada tahun 1350, Gajah Mada mengucapkan janji bahwa ia tidak akan makan palapa sebelum mempersatukan Nusantara. Pada tahun-tahun itu, armada Gajah Mada menaklukkan Sumatera, Kalimantan, lalu menuju pulau-pulau sebelah timur dari Pulau Seram, Timor, hingga Larantuka, Flores Timur. Di daerah Riampuho, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur, terdapat bekas telapak kaki pada sebuah batu yang ukurannya lebih besar dari manusia. Dalam tradisi lisan masyarakat sekitar meyakini bahwa itu adalah bekas telapak kaki Gajah Mada. Sesudah menaklukkan Larantuka, armada Gajah Mada melakukan perjalanan pulang ke Tanah Jawa. Dalam perjalanan pulang, mereka menaklukkan Bima, Sumbawa, dan Bali. Pada tahun 1357, armada Gajah Mada menaklukkan Dompu atau Sumbawa. Diperkirakan pada saat yang sama, Gajah Mada menaklukkan Sumba. Hal ini nampak dari buku Negara Kertagama yang ditulis oleh seorang penjaga bernama Empu Prapanca. Buku itu mendaftar nama-nama pulau yang ditaklukkan oleh armada Gajah Mada, termasuk nama pulau di bagian timur Pulau Jawa. Dalam buku itu tertulis, di sebelah timur Tanah Jawa terdapat tanah jajahan, semua kepulauan Makassar serta Buton, Banggawi Kurnir, Galian serta Salaya, Sumba, Solot, kemungkinan Pulau Solor, Ambon atau Pulau Maluku, Seram, Timor beserta berbagai pulau lainnya. Hari Pranata 1984. Dari catatan ini, nampak bahwa nama Pulau Sumba sudah dikenal dalam Kerajaan Majapahit. Nama Pulau Sumba tidak hanya dikenal oleh Kerajaan Majapahit, tetapi juga dikenal sampai di dunia barat. Pada abad ke-15, pedagang-pedagang Portugis berlayar ke pulau-pulau Indonesia mencari rempah-rempah dan barang dagangan lainnya. Pada tahun 1522, sebuah kapal Portugis bernama Victoria berlayar menuju Sabu dan Sumba. Salah seorang perwira dalam kapal itu bernama Antonio Pigafetta. Dari para penunjuk jalan, Pigafetta kerap mendengar nama Cendana. Kemudian ia menggambar peta diberi nama Cendam. Tetapi kemudian seorang juru gambar peta bumi bernama Jacopo Gastaldi menggambar sebuah peta lain diberi nama Subao. Meskipun Portugis pernah mengunjungi Pulau Sumba, tetapi mereka tidak mempunyai pengaruh yang kuat di Sumba. Belum ditemukan peninggalan dari jejak Portugis di Sumba. Berbeda dengan Pulau Flores, di mana pengaruh Portugis sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama penduduk Flores Timur yang banyak bernama Fernandes, da Gomes, da Costa, dan da Silva. Sedangkan nama penduduk di Pulau Sumba tetap memakai nama lokal seperti Rambu, Umbu, Dangga, Bili, Malo, Lede, Bulu, Ate, dan lain-lain. Pada abad ke-17, penjajah Belanda mulai memasuki Pulau Sumba. Tahun 1726, seorang ahli sejarah Valencin menulis buku. Dalam buku itu ia menggambarkan situasi Pulau Sumba. Sumba itu sebuah pulau yang sangat besar dan yang west, suatu kata Belanda yang berarti kosong.
ganas atau tidak teratur. Dalam buku itu dilengkapi dengan gambar pulau yang diberi nama Pulau Sindana atau Sandelbosch Island, yang berarti pulau hutan cendana. Orang Belanda menyebutnya Sandelhout Island, sedangkan orang Inggris menyebutnya Sandelwood Island. Sejak saat itu Pulau Cendana atau Pulau Sandelwood menjadi julukan untuk Pulau Sumba Hari Pranata 1984. Sebutan ini disematkan pula untuk kuda Sumba, yakni kuda Sandelwood. Pada abad ke-17 hingga 18 terjadi eksploitasi besar-besaran hutan cendana dan kuda di Pulau Sumba oleh para penjelajah. Ribuan ekor kuda Sumba dan ribuan kubik kayu cendana diekspor ke Eropa, negara-negara Asia, dan Pulau Jawa. Diperkirakan hutan cendana mengalami kepunahan pada abad 18 hingga awal abad 19 dan berkurang pula kuda Sumba. Pari Marta 2002. Masyarakat Sumba sendiri mempunyai tradisi lisan mengenai nama Pulau Sumba. Tradisi lisan masyarakat Sumba menjelaskan itu dalam kisah Umbu Walu Manoku. Dikisahkan bahwa dahulu kala seorang yang mendarat pertama kali di pulau itu bernama Umbu Walu Manoku. Istrinya bernama Humba. Sebagai tanda hormat dan cinta kepada istrinya, maka pulau itu diabadikannya dengan nama Humba menurut Hari Pranata 1984. Dalam bahasa daerah Sumba, huruf H kerap kali berubah menjadi Z atau S. Misalnya kata kabihu di Sumba Timur akan menjadi kabisu atau kabizu di Sumba Barat. Adapun arti dari Humba atau Sumba adalah murni, polos, dan tulus. Untuk mempermudah penyebutan dan untuk menyatukan kedua wilayah pulau itu, maka kata Humba diganti menjadi Sumba yang digunakan hingga sekarang saat ini. Dari kisah di atas nampak bahwa sejak dahulu kala orang Sumba sudah mengenal konsep penghargaan, cinta, ketulusan, dan penghormatan terhadap perempuan. Nilai kesakralan Sumba ini harus nampak dalam bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan. Pulau Sumba adalah sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Luas wilayahnya 10.710 km dan titik tertingginya Gunung Wanggameti, 1.225 meter. Sumba berbatasan dengan Sumbawa di sebelah barat laut, Flores di timur laut, Timor di timur, dan Australia di selatan dan tenggara. Selat Sumba terletak di utara pulau ini. Di bagian timur terletak Laut Sawu serta Samudra Hindia terletak di sebelah selatan dan barat. Secara administratif, pulau ini termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau ini sendiri terdiri dari 4 kabupaten: Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur. Kota tersebut juga terdapat bandar udara dan pelabuhan laut yang menghubungkan Pulau Sumba dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia seperti Pulau Sumbawa, Pulau Flores, dan Pulau Timor. Sebelum dikunjungi bangsa Eropa pada 1522, Sumba tidak pernah dikuasai oleh bangsa manapun. Sejak 1866, pulau ini dikuasai oleh Hindia Belanda dan selanjutnya menjadi bagian dari Indonesia. Masyarakat Sumba secara rasial merupakan campuran dari ras Mongoloid dan Melanesoid. Sebagian besar penduduknya menganut kepercayaan animisme, Merapu, dan agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Kaum muslimin dalam jumlah kecil dapat ditemukan di sepanjang kawasan pesisir. Lalu, bicara tentang Pulau Sumba, ada banyak sekali objek wisata yang tersimpan di pulau ini yang mulai banyak diketahui, meski mungkin akses untuk ke Pulau Sumba memang agak merumitkan, tetapi akan terbayar lunas dengan pemandangan Indonesia yang begitu luas dan benar adanya ragam pulau. Dari sini saya akan menjelaskan lagi selanjutnya dan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nicholas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nicholas Bensian, saya dari kelas peraturan akselerasi. Di sini saya akan membahas mengenai ekowisata yang ada pada Pulau Sumba. Yang pertama ada Bukit Warinding atau Bukit Anggun. Dengan formasi vegetasi yang sangat luas ini terletak di Desa Pambutajara, Kecamatan Pandawai. Hanya butuh waktu sekitar 30 menit dari Pulau Sumba Timur untuk sampai ke bukit ini. Bukit Waringin ini merupakan destinasi wisata di Pulau Sumba dengan pemandangan yang indah luar biasa. Bukit Waringin ini menawarkan pemandangan hamparan rumputan hijau bak negeri dongeng. Benar-benar tempat recommended untuk dikunjungi saat kamu traveling ke NTT, khususnya Sumba. Selain menawarkan pesona hamparan perbukitan hijau yang sungguh memukau, di sini juga bisa jadi tempat terbaik untuk kamu yang sedang jenuh maupun stres.
Lokasi dan tiket masuk Bukit Waringin. Bukit Waringin terletak di Desa Pambotajara, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, NTT. Beberapa kilometer sebelum sampai lokasi, kamu akan disambut oleh pemandangan alam hijau yang membuat perjalananmu terasa tidak membosankan. Buat kamu yang ingin foto-foto cantik di kawasan wisata Bukit Waringin, tiket masuk 5.000 per orang. Yang berikutnya adalah Danau Wekuri. Danau ini merupakan salah satu objek wisata paling unik di Pulau Sumba karena tidak seperti danau-danau lainnya yang berair tawar. Air Danau Wekuri terasa asin. Danau Wekuri terletak di Desa Kalinarongo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Danau ini tak terlalu luas, kira-kira hampir seluas lapangan sepak bola. Airnya sangat bening sehingga dasar danau tampak dari permukaan air. Pasir di dasar danau berwarna putih seperti pasir di pantai. Hal ini dikarenakan letak Danau Wekuri berada di dekat laut, hanya terpisah oleh tebing-tebing batu karang. Airnya pun asin karena air laut masuk melalui celah-celah tebing lalu tertampung oleh cekungan yang dipagari oleh batu-batu. Air laut masuk melalui celah tebing yang menjadi pemisah dan bercampur dengan air tawar dari mata air. Jadi jangan heran jika Anda merasakan suhu berbeda saat menceburkan diri di Danau Wekuri. Kombinasi air hangat dan dingin akan terasa di beberapa daerah dan area danau. Danau Wekuri ini menjadi primadona wisata di Sumba Barat Daya karena jarang sekali berjumpa dengan danau air asin dan suasana alam sangat indah mengelilingi danau ini. Danau ini pun juga tidak terlalu dalam, sangat cocok untuk berenang. Suasananya masih sangat tenang dan asri, masih jauh dari kata ramai. Pemandangan dari atas danau pun juga sangat cantik, sangat cocok menjadi salah satu alternatif tujuan liburan Anda. Airnya yang sebening kaca membuat siapapun yang berkunjung ke danau ini ingin langsung menceburkan diri dan berenang di sana. Setelah puas menikmati kesegaran air danaunya, cobalah juga naik ke atas bukit karang yang mengelilingi danau ini. Anda pasti akan terpukau. Dari atas bukit karang ini, Anda dapat melihat lautan luas dan padang rumput hijau. Danau Wekuri pun tampak lebih biru dari atas bukit karang. Jangan lupa untuk mengabadikan semua keindahan alamnya dengan kamera Anda. Berada di 60 km dari Tambaloka, Sumba Barat Daya, butuh waktu tempuh kurang lebih 2 jam untuk sampai ke Wekuri. Berkunjung ke Danau Wekuri sangat cocok bagi Anda yang punya jiwa petualang tinggi, karena setelah menggunakan transportasi udara dari ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, Kupang, Anda masih harus melanjutkan perjalanan dengan menyewa mobil dari Tambaloka. Jalan yang menuju ke Danau Wekuri memang sudah beraspal sebagian, tetapi sebagian besar lainnya masih berupa pengerasan tanah. Anda juga akan melewati area hutan yang kanan kirinya terdapat semak belukar dan jalan yang sempit sehingga harus berhati-hati. Setelah tiba di portal pos penjagaan, pengunjung harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sepanjang 25 meter untuk tiba di Danau Wekuri. Fasilitas di danau ini masih sangat minim, tidak ada warung makan atau hotel di sini. Sebelum berkunjung diusahakan sebaiknya Anda membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Bila mau menginap, Anda bisa mendapatkan penginapan di Hotel Tambaloka. Yang berikutnya adalah Waikelo Sawah. Sumber mata air yang tak pernah kering di Sumba. Bumi Sumba memiliki iklim yang unik, yakni musim kemaraunya yang lebih panjang, sekitar 9 bulan lamanya, sedangkan musim penghujannya hanya terjadi sekitar 3 bulan. Hal tersebutlah yang menjadikan tanah Sumba cenderung tandus, kering, dan bahkan di beberapa titik juga kesulitan air. Namun untungnya, di Sumba banyak terdapat sumber mata air tawar dan salah satunya yang tak pernah kering meskipun kemarau sekalipun adalah Waikelo Sawah. Waikelo Sawah pernah kering meskipun musim kemarau. Terletak di desa Taimatana, Kecamatan Wawewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibangun pada tahun 1976, Waikelo Sawah ini dirancang untuk tujuan irigasi dan pembangkit listrik. Pengadaan pembangkit listrik itu pun menjadi pembangkit listrik tenaga air PLTA pertama di Sumba ketika itu. Pembangunan bendungan air terjun ini diprakarsai oleh Camat Lele Ungu Zogara. Berada di kaki bukit dan dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan sawah-sawah penduduk setempat, menjadikan suasana di Waikelo Sawah ini sangat teduh dan menyegarkan. Terkadang di sekitar kolam Anda akan melihat beberapa penduduk lokal setempat yang datang untuk sekedar mandi di tempat itu dan mencuci pakaian sambil menikmati pemandangan sekitar. Apalagi ketika musim kemarau datang, Waikelo Sawah akan sangat ramai didatangi. Waikelo Sawah ini sekilas berbentuk mirip dengan gua alami selebar 4 meter dengan ketinggian sekitar 3 meter, yang di mulut guanya membentuk sebuah kolam dengan air yang sangat jernih. Kolam airnya sekilas terlihat tenang, namun pengunjung tidak diperbolehkan berenang dikarenakan terdapatnya arus besar di dalam kolam tersebut. Konon katanya, kolam tersebut pernah memakan korban. Selain itu, debit air yang mengalir dari bendungan Waikelo Sawah ini cukuplah deras yang diperkirakan mencapai 1000 liter per detiknya. Berlimpahnya aliran di Waikelo Sawah ini ternyata sangat berguna bagi penduduk desa setempat. Aliran air dari Waikelo Sawah ini mampu mengairi persawah untuk beberapa desa, diantaranya desa Taimatana, Kalembun Daramane, Mareda Kalada, Pada Eweta, Werame, Bukira, dan desa Tanggaba. Apabila dicermati lagi, ternyata di dalam Werame
Bendungan dan gua di Waikolo Sawah ini terdapat air terjun yang menjadi sumber aliran airnya. Aliran air terjun tersebut mengalir ke kolam di mulut gua, kemudian membendung dan pada akhirnya berguna untuk kebutuhan irigasi dan PLTA. Akses menuju lokasi wisata. Apabila Anda memulai perjalanan menjelajahi Sumba dari arah Bandara Tambulaka ke arah pusat kota Waikabubak, sebenarnya Anda akan melewati Waikolo Sawah dengan jarak sekitar 15 km dari Tambulaka. Ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, perjalanan menuju lokasi dapat ditempuh dalam waktu sekitar 40 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Kondisi jalan menuju lokasi juga sudah beraspal halus, namun ada beberapa titik di dekat lokasi yang masih berkerikil. Belum terdapat transportasi umum ke lokasi, sehingga pengunjung yang hendak mengunjungi Waikolo Sawah dapat menggunakan jasa ojek dari Tambulaka atau menyewa kendaraan dari kota. Begitu pula halnya dengan fasilitas umum lainnya. Tak ada warung makan dan toilet yang memadai. Pengunjung dan membeli bekal, makanan dan minuman ringan terlebih dahulu di Tambulaka, baik dengan menggunakan kendaraan bermotor. Kondisi jalan menuju lokasi juga sudah beraspal halus, namun ada beberapa titik di dekat lokasi yang masih berkerikil. Belum terdapat transportasi umum ke lokasi, sehingga pengunjung yang hendak mengunjungi Waikolo Sawah dapat menggunakan jasa ojek dari Tambulaka atau menyewa kendaraan dari kota. Begitu pula halnya dengan fasilitas umum lainnya. Tak ada warung makan dan toilet yang memadai. Pengunjung dan membeli bekal, makanan dan minuman ringan terlebih dahulu di Tambulaka. Bagi kalian yang tertarik mengunjungi Waikolo Sawah, sebaiknya datang pada bulan Februari, Maret, ataupun November, karena pada bulan-bulan tersebut akan diselenggarakan tradisi rutin masyarakat Sumba, yaitu tradisi Pasola dan Wula Podu, yang sangat sayang untuk dilewati jika sedang menjelajahi tanah Sumba. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alan Gusti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Gusti Permana. Saya dari Perhotelan Akselerasi. Di sini saya akan menjelaskan atau meneruskan penjelasan tentang ekowisata yang ada di Sumba atau macam-macam tempat wisata yang ada di Pulau Sumba yang tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya Nicholas Benson dan Azahra Putri Larasati. Yaudah, langsung ke penjelasan selanjutnya, yaitu Desa Adat Ratenggaro. Kampung adat Ratenggaro adalah sebuah kampung adat yang terletak di Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berada di ujung selatan dan di pesisir pantai yang indah, desa ini berjarak dari Tambulaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya, sejauh 56 km. Belum tersedia akomodasi umum yang dapat digunakan pengunjung untuk mencapai ke desa ini, sehingga pengunjung harus menyewa kendaraan atau jasa travel dari Tambulaka yang berjarak sekitar 56 km ke lokasi Desa Ratenggaro. Akses jalanan dari Tambulaka menuju Ratenggaro dapat ditempuh dalam waktu 1,5 hingga 2 jam. Dengan kondisi jalan beraspal yang berpelihara baik, kepercayaan utama masyarakat Desa Adat Ratenggaro adalah marapu, yakni kegiatan perjalanan terhadap para leluhur yang masih menjadi tradisi yang dipegang teguh. Tradisi ini mempengaruhi bentuk rumah yang mereka tempati. Rumah-rumah penduduk merupakan rumah panggung dengan menara yang menjulang tinggi. Tinggi menara atapnya bahkan ada yang mencapai 30 meter dan tertinggi di antara menara-menara rumah adat yang ada di Pulau Sumba. Menara atap yang menjulang tinggi selain melambangkan status sosial, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur, sehingga rumah selain sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai sarana pemujaan. Ratenggaro sendiri berasal dari kata rate atau kuburan dan Nggaro atau Gaura, yaitu nama suku yang pertama tinggal di kampung tersebut. Saat perang antar suku, kampung ini berhasil direbut dari suku Garo, dan korban yang kalah perang dikuburkan dalam kubur batu di desa tersebut. Kubur batu sendiri bentuknya persegi seperti meja. Total ada 304 kubur batu yang berada di sini. Ya, jadi begitu menarik bukan? Ekowisata di salah satu tempat wisata di Pulau Sumba ini, yaitu Desa Adat Ratenggaro. Begitu banyak kepercayaan-kepercayaan yang masih dipegang oleh masyarakat tentang seperti pemujaan seperti itu atau ya yang lainnya. Selanjutnya ada Pantai Mbawana, atau yang terakhir Pantai Mbawana. Pantai Mbawana bisa juga disebut Pantai Batu Bolong, terletak di Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Pantai indah ini berjarak sekitar 59 km dari Bandara Udara Tambulaka dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam 22 menit. Pantai Mbawana
yang berada di Kecamatan Kodi, Balagahar, menyuguhkan keindahan alam yang sangat mempesona. Pantai ini berupa hamparan pasir putih yang lembut dengan deretan tebing tinggi yang indah dengan gapura lautnya. Wow. Selain pasir putihnya, di pantai ini pengunjung akan menemukan keajaiban alam berupa sebuah lubang besar pada batu karang yang berdiri kokoh di pesisir pantai sejauh mata memandang. Pengunjung akan melihat keindahan alam berupa pantai indah dengan hempasan ombak pada dinding karang. Saat senja menjelang akan terasa spesial dengan bersantai sambil menyaksikan matahari tenggelam. Spot foto terbaik berada di antara kedua tebing yang mengapit, sehingga dapat menghasilkan foto kekinian yang instagramable banget. Pantai ini sangat cocok bagi kamu yang memiliki hobi berselancar karena deburan ombaknya sangat cukup besar. Tak heran jika banyak peselancar internasional yang berlatih di pantai ini sambil menikmati keindahan dan keeksotisan pantai Mbawana. Bagi pengunjung yang berencana menginap di pantai ini, tidak perlu khawatir. Beberapa warga menyediakan rumah singgah yang bisa kamu pakai untuk bermalam. Ya, jadi itulah beberapa ekowisata yang ada di Pulau Sumba yang tadi sudah saya dan kelompok saya jelaskan. Lalu kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan di ekowisata Sumba ini adalah Sumba tidak kalah jauh dari Bali yang menjadi ekowisata paling terdepan di Indonesia. Bagaimana tidak, dari penjelasan yang saya dan teman-teman saya sampaikan tadi, beberapa tempat wisata di Sumba masih banyak pula yang belum diketahui kalayak ramai. Maka dari itu, Sumba sebagai salah satu daerah milik kita Indonesia, kita sebagai masyarakat lebih mencintai lagi objek-objek wisata dalam negeri dan membantu untuk terus membuat perkembangan bagi objek atau ekowisata, salah satunya Pulau Sumba tadi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi tunggu apa lagi sebagai destinasi atau tujuan travel kalian selanjutnya. Terima kasih, sekian dari saya dan kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.